Nama lainnya adalah angka baku. Ya, jadi distribusi yang kita punya itu kan bermacam-macam. Nah, itu bisa dijadikan distribusi yang baku. Kita lanjut ke oke. Tujuannya apa? Kita di sini nanti setelah selesai materi ini semuanya bisa memahami z-score itu sebagai lokasi ya. Jadi dia lokasi di dalam distribusi. Kemudian bisa mengubah nilai X jadi z-score, mengubah z-score jadi X, sebaliknya ya 2 dan 3 ini dibaliknya jadi X jadi z-score dan sebaliknya mengembalikan z-score jadi X lagi. Kemudian menggambarkan efek dari standarisasi distribusi. Lalu bisa mengubah skor menjadi distribusi baku. Itu yang target dari materi ini. Kita lanjut. Nah, z-score seperti tadi itu sebuah lokasi di dalam distribusi ya. Tujuannya apa? Kita lihat tujuannya. Tujuannya tuh mengidentifikasi dan menggambarkan lokasi dari setiap skor dalam distribusi. Jadi kalau punya skor dalam distribusi itu dia ada di mana? Di ekstrim kah? Ekstrimnya mana? Kanan atau kiri? Atau dia ada di tengah, ya dekat dengan rata-rata. Nah itu tujuan dari z-score itu. Kita pengen tahu dia si skor ini tuh sebenarnya ada di mana. Dan semua distribusi yang berbeda-beda itu bisa kita standarkan. Jadi punya angka yang sama. Ya. Sehingga distribusi yang berbeda itu tadi bisa menjadi setara dan kita bisa membandingkan antara satu distribusi dengan distribusi yang lain. Itu tujuannya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita ikut 2 ulangan, ya, dan di 2 ulangan itu kita sama-sama dapat nilai 76. Pertanyaannya, 76 yang lebih bagus yang mana? Yang di ulangan yang pertama atau ulangan yang kedua? Nah, itu kita lihat. Kalau di ulangan yang pertama, yang diagram A itu, 76 itu letaknya lebih ekstrim. Kenapa? Karena standar deviasinya itu lebih kecil. Jadi standar deviasinya 3, sehingga 76 itu berarti dia ada di poin 2 standar deviasi di sebelah kanan dari titik tengah ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan deviasinya 3. Nah, untuk sampai ke 76 berarti 2 kali standar deviasi. Sementara di distribusi yang kedua, karena deviasinya itu 12 poin, ya, 76 ini ada di dalam satu standar deviasi, tepatnya ada di setengah standar deviasi ya. Titiknya dia di setengah standar deviasi, sehingga di ujian ulangan yang pertama inilah kita mendapat nilai yang lebih tinggi. Sebenarnya 76 ini nilainya lebih tinggi karena dia lebih ekstrim ya dibandingkan 76 yang kedua. Oke, itu tujuannya. Kita mau membakukan. Jadi kalau kita lihat angka 76 akan sulit untuk melihat titik ekstrimnya. Nah, dengan z-score 76 ini kita ubah menjadi angka yang baku sehingga nanti akan bisa dibandingkan antara distribusi yang pertama yang A dan distribusi yang kedua yang B yang berbeda ini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, itu ya, z-score itu akan mempermudah kita dalam melihat lokasi di dalam distribusi. Oke, kita lihat slide berikutnya. Lokasi yang tepat itu digambarkan oleh z-score. Nah, ada tanda yang menunjukkan bahwa skor itu berada di atas atau di bawah rata-rata. Biasanya kita pakai tanda positif untuk menunjukkan bahwa angka itu berada di atas rata-rata. Dan
tanda negatif untuk menunjukkan bahwa skor itu ada di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau z-skornya positif berarti dia di kanan dari rata-rata. Kalau z-skornya negatif berarti dia di sebelah kiri dari rata-rata. Angka menunjukkan jarak di antara skor dan rata-rata. Jadi angka z-skor itu menunjukkan jarak antara skor itu dengan titik tengahnya atau titik rata-rata. Dalam unitnya adalah unit standar deviasi. Coba kita lihat maksudnya seperti apa. Kita lihat gambar berikut. Nah, ini yang kita maksud. Jadi kalau nilainya positif, maka itu ada di sebelah kanan dari rata-rata. Kalau nilai z-skornya negatif, maka dia ada di sebelah kiri dari rata-rata. Dan unitnya itu adalah standar deviasinya. Jadi satu z-skor, ya, satu z-skor ini adalah sejauh satu unit standar deviasi. 2 z-skor itu berarti 2 kali standar deviasi. Itu jauhnya. Tapi kita sudah bicara dalam unit yang standar, yaitu 1, 2, nanti mungkin ada 3, dan seterusnya. Kita tidak lagi mengatakan 76, 76, 78, 79. Kita tidak lagi mengacu pada distribusi asli. Tapi kita sudah punya distribusi yang baru, yaitu minus 1, 0, 1, 2. Begitu ya. Itu menjadi angka yang baku. Lanjut. Oke, silakan siapkan annotate-nya. Kita coba cek berikut ya. Sebuah z-score, ya, z sama dengan plus 1 itu menunjukkan posisi di dalam distribusi. Yang A, di atas rata-rata sejauh 1 poin. B, di atas rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. C, di bawah rata-rata jauh 1 poin, sebesar 1 poin. D, di bawah rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. Yang mana? Silakan, coba dicoret-coret. Oke, ini sudah yang jawab. Oke, good. Oke, yuk silakan yang lain. Kakak-kakak juga boleh ikut ya. Boleh ikut nyoret-nyoret. Oke. Ini ada yang raise hand. Kenapa? Agnes mau tanya? Revin jawabnya B. Oke. Ya, coba Kak Nadia kita lihat yuk jawabannya apa. Sip. Ya Kak Nadia, kita scroll ke bawah. Ya, jawabannya adalah B ya. Jadi di atas rata-rata karena nilainya positif, berarti dia di atas rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. Ya, itu yang tadi disebut di slide sebelumnya tadi ada setara dengan 1 standar deviasi. Unitnya itu adalah standar deviasi. Oke, kita lihat berikutnya. Apa nih? Oh, ada pertanyaan lagi. Ya. Benar atau salah? Ada 2 pernyataan. Yang pertama, z-score yang negatif itu selalu menunjukkan lokasi di bawah rata-rata. Benar atau enggak? Yang kedua, sebuah skor yang dekat dengan rata-rata memiliki z-score yang dekat dengan 1,0. Ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah. Silakan. Oke, sudah diberi tanda ya, ya. Oke, Revlin, 1 benar, 2 salah. Oke.
Good. Iya. Bagus. Masih ada yang mau coret-coret? Silahkan. Oke. Good. Oke, kita lihat ya jawabannya. Yuk, Kanadia. Iya. Yang pertama itu adalah benar ya. Kalau negatif itu pasti dia di bawah rata-rata, sementara yang kedua itu salah. Kalau dia di dekat rata-rata, berarti dia z-score-nya mendekati berapa? 0. Ya, bagus. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara si Z, X, U, dan S? Kita lihat rumus berikut ini. Nah, hubungannya seperti ini. Jadi si Z itu sama dengan X dikurangi mu. X dikurangi mu itu kan penyimpangan ya. Yang kita pelajari di standar deviasi itu. X dikurangi mu. Nah, karena satuannya tadi unitnya dalam standar deviasi, makanya dibagi standar deviasi. Jadi sebenarnya z-score adalah deviasi dibagi standar deviasi atau deviasi per unit standar deviasi. Ya. Oke. Nah, lanjut. Kalau kita sudah punya X-nya, kita punya rata-rata dan sigma-nya atau penyimpangan, kita sudah bisa menghitung z-score. Ya. Sebaliknya, kalau kita punya z-score, mau cari X-nya, mau mencari angka mentahnya lagi, ya kita bisa dapat dari X sama dengan mu ditambah Z kali sigma. Ya. Jadi kita bisa dapat z-score kalau kita punya X-nya, kita bisa juga cari X-nya kalau kita sudah tahu z-score-nya. Ya, itu bolak-balik sama. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Anda lihat di buku halaman 138, di situ ada contoh ya. Example 5.4 ya. Di situ ada cerita bahwa sebuah populasi dengan rata-rata itu mu 65, ada skor X sama dengan 59 yang skor itu adalah berada di titik Z sama dengan -2. Nah, yang ditanya adalah berapa standar deviasi untuk populasi itu. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi, ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Kalau rata-ratanya 65, terus si skor yang kita dapat tuh adalah 59, ya. Berarti kita tahu bahwa jaraknya itu adalah 6 poin. Ya, 6 poin. Nah, dan 6 poin ini kita tahu tadi adalah si 59 itu sama dengan minus z-score-nya berapa tadi? 2. Ya kan? 2,0. Berarti jaraknya di sini adalah 2 unit standar deviasi. Karena di sini z-score-nya adalah -2. Oleh karena itu kita bisa tahu kan berapa sekarang standar deviasinya. Karena di sini adalah 6 poin, berarti 6 dibagi 2. Jadi berapa standar deviasinya? Berapa? 3. Betul sekali, gampang ya. Nah, jadi jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada pertanyaan. Untuk populasi dengan mu sama dengan 50 dan penyimpangannya atau standar deviasinya sigma sama dengan 10. Berapa X, nilai X yang setara dengan Z sama dengan 0,4. Nah, berapa? Mu-nya 50. Deviasinya 10. Z-nya 0,4.
Oke. Silahkan. Desi, Revlin, Airin, jawabnya 54. Oke. Iya. Oke, karena dia. Mari kita coba lihat yuk, Kak. Berapa jawabannya? Iya, betul sekali 54 ya. Karena itu berarti cari 0,4 Z 0,4 itu sama dengan titik 54 ya. Oke, good, bagus. Lanjut. Nah, apakah ini benar atau salah? Pernyataan yang pertama, mu 40 ya. Dan kemudian angka 50-nya itu setara dengan atau berada di titik Z plus 2. Standar deviasinya 10 poin. Benarkah? Jadi kalau rata-ratanya 40, maka angka 50 itu akan berada di Z sama dengan 2. Dengan standar deviasinya 10. Betulkah? Pernyataan yang kedua. Jika standar deviasinya 20, sebuah skor di atas rata-rata sebesar 10 poin di atas rata-rata akan memiliki Z-score sebesar 1. Betul atau salah? Apakah dua-duanya betul atau salah dua-duanya? Oke. Oke, Revlin, Airin, dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Iya. Coba kita lihat yuk karena dia. Iya, dua-duanya salah ya. Bagus, pinter-pinter nih. Z, kalau Z-nya plus 2, maka harusnya standar deviasinya tuh 5 ya, bukan 10. Kalau standar deviasinya 10 bukan jadi 50 ya. Kemudian yang kedua, kalau standar deviasinya 20, mestinya Z-score-nya setengah ya. Oke, good, bagus. Pintar. Yuk, lanjut. Nah, sekarang bagaimana menggunakan Z-score untuk membakukan sebuah distribusi? Yuk kita lihat. Setiap nilai X itu bisa diubah menjadi Z-score ya. Nah, karakteristik dari Z-score yang baru itu bentuknya tuh selalu sama seperti distribusi yang asli. Rata-rata dari distribusi Z-score itu selalu titiknya berapa? 0. Dan standar deviasinya tuh selalu 1. Unitnya selalu 1. Dan distribusinya disebut distribusi baku. Oke, next. Nah, kalau Anda lihat di halaman 139 tuh ada contoh ya. Sebuah distribusi populasi itu ada skor X sama dengan 54 yang setara dengan Z-score plus 2. Dan X sama dengan 42 itu setara dengan Z sama dengan minus 1. Yang ditanya itu adalah berapa rata-rata dan standar deviasinya dari populasi. Nah, untuk ini enaknya kita buat gambar dulu. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Jadi ada 54 yang setara dengan 2 standar deviasi. Z-score 2 ya. Kemudian ada 40 X sama dengan 42 yang setara dengan minus 1.
set skornya itu minus 1. Berapa standar deviasinya? Rata-ratanya berapa? Nah, karena jarak dari 42 ke 54 ini adalah 12 poin, dan juga ini 12 poin ini adalah setara dengan 3 standar deviasi, ya ini kan 1 standar deviasi, ini 1, ini 1. Jadi total jarak dari sini kan adalah 3, ya, minus 1 sampai dengan 2. Itu 3 standar deviasi. Berarti caranya adalah 12 poin ini kita bagi 3 supaya kita tahu berapa angka dari standar deviasinya. 12 dibagi 3 kita dapat angka 4. Nah, berarti jarak dari 42 ke rata-rata itu mestinya juga 4 poin. Jadi, berapa rata-ratanya? 46. Begitu ya. Jadi kita peroleh rata-ratanya 46, standar deviasinya 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita mengubah dari distribusi populasi yang asli ke dalam distribusi baku z-score, maka kita lihat di sini mu-nya menjadi 0, deviasinya itu selalu berubah menjadi 1. Berapapun deviasi awalnya, dia selalu menjadi 1. Kalau kita ubah gambar ini menjadi 1, ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, gambar yang tadi kita jadikan 1, jadi seperti ini, ya, setara. Jadi berapapun nilai rata-ratanya selalu di dalam z-score itu menjadi 0. Kemudian berapapun deviasinya selalu di dalam z-score menjadi 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Distribusi awal itu sama dengan distribusi z-score-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini distribusinya seperti ini, maka di sini juga persis sama. Ya, tidak berubah. Di sini kita punya data, ada 6 data, yaitu 0, 2, 2, 3, 5, dan 6. Rata-ratanya jatuhnya di 3, ya, dan deviasinya itu 2. Kalau kita lihat di dalam distribusi z-score, rata-rata 3 ini kita ubah jadi 0. Ya. Lalu jarak distribusi ini selalu menjadi 1. Ya. Berapapun jarak besarnya deviasi ini, di dalam z-score selalu menjadi 1. Ya. Distribusinya tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita sudah mendapatkan sekarang angka yang baku, jadi 0 rata-rata, lalu deviasinya selalu 1, ya, maka z-score itu bisa kita pakai untuk membandingkan antara distribusi yang satu dengan distribusi yang lain. Jadi distribusi yang berbeda-beda sekarang kita bandingkan karena sudah punya nilai yang setara, ya, skalanya jadi sama. Oke, kita lanjut. Selain z-score, ada nggak distribusi baku lain? Ada. Kita lihat distribusi baku lain. Nah, misalnya t-score. T-score itu rata-ratanya bukan 0. Bukan 0 seperti z-score, tapi rata-ratanya selalu 50 dan deviasinya selalu 10. Juga distribusi dari IQ. IQ score itu rata-ratanya selalu 100 dan deviasinya itu 15 poin biasanya. Itu untuk Wechsler biasanya. Ya. Itu distribusi baku. Jadi kalau kita bandingkan antara IQ yang satu dengan yang lain yang menggunakan distribusi baku yang sama, yaitu 100 rata-ratanya, maka kalau kita dapat misalnya IQ 140, kita bisa tahu bahwa dia 140 selalu di sebelah kanan dari rata-rata, tidak mungkin di sebelah kiri rata-rata, karena
udah jelas bahwa rata-ratanya itu 100. Ya. Caranya gimana mau mendapatkan distribusi yang baru ini? Data mentah kita ubah dulu jadi z-score, lalu dari z-score ini kita ubah menjadi X yang baru sehingga nilai rata-ratanya dan standar deviasinya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita mau pakai t-score, mu-nya jadi 50, deviasinya jadi 10. Kalau kita mau pakai IQ, mu-nya jadi 100, deviasinya jadi 15. Ya, itu caranya. Jadi kita tetap menggunakan z-score dulu, baru kita ubah lagi ke distribusi yang baru. Kenapa kita perlu mengubah distribusi yang baru? Kan nggak mungkin IQ-nya negatif 1 gitu kan, nggak mungkin ya. IQ-nya berapa? 1. Loh, kok 1? Kan aneh ya. IQ-nya berapa? 0. Loh, kok 0? Kan aneh. Tapi kalau misalnya kita bilang IQ-nya berapa? 100. Oh, kita langsung tahu 100 itu di titik tengah dari distribusi IQ. Ya. Oke, kita lanjut. Baik, kita coba soal ini. Sebuah skor X sama dengan 59 berasal dari distribusi mu sama dengan 63 dan deviasi 8. Distribusi ini sudah distandarisasikan, sudah dibakukan dengan distribusi yang baru, yaitu mu-nya 50 dan deviasinya 10. Nah, ini pasti distribusi t-score ya, karena rata-ratanya 50 dan deviasinya 10. Berapa nilai yang baru dari skor 59 tadi? Sekarang 59 ini jadi berapa? Gimana tadi langkahnya? Kita ubah dulu 59 ini menjadi z-score. Ya. Kita udah punya rata-ratanya 63 dan deviasinya 8. Berapa z-score-nya? Nah, dari z-score itu kemudian kita lihat, kita ubah menjadi titik yang baru dengan rata-rata yang di tengahnya bukan 0 tapi 50 dan deviasinya 10. Jadi berapa? Sekarang si 59 ini jadi berapa? Z-score-nya berapa? Z-score-nya, siapa yang udah dapat Z-score-nya? Ya, Z-score-nya berapa? Positif atau negatif Z-score-nya? Ya, berapa Z-score-nya? Positif atau negatif? Kalau X-nya 59 dan rata-ratanya 63, dia ada di kanan atau sebelah kirinya rata-rata? Negatif. Sebelah kiri, Bu. Negatif. Sebelah kiri ya, berarti dia pasti negatif. Negatif berapakah Z-score-nya? Deviasinya 0,5. Betul, 0,5 karena deviasinya 4 kan. 4 per unit deviasinya 8 berarti Z-score-nya 0,5 ya. Nah, Z-score-nya 0,5 itu berarti kalau mu yang baru itu 50, jadi yang tadinya 0 itu diganti jadi 50, kemudian yang deviasi minus 1 itu diganti 10, berarti minus setengah itu berapa poin? Nah, berapakah coba yang A, B, C, atau D? Oke, Revlin jawab B ya. Tuh. Ya, ada lagi yang mau jawab? Oke, betul sekali. Jawabannya B ya. Betul lah Kak Vini. Kak Vini kasih hati. Betul sekali. Jawabannya 45. Kenapa bisa begitu? Karena dia mungkin kita lihat slide sebelumnya yang ada
gambar distribusi yang ada distribusi yang sebelumnya ini. Nah ini, oke. Nah karena yang sekarang ini berubah jadi 50, ya kan? Dan deviasinya itu tadi berapa? 10 kan? Deviasinya ke sini itu adalah 10. Karena z-score-nya setengah, berarti kan ada di titik ini kan? Ya. Nah, titik ini itu berarti berapa? 5. Iya, berarti karena di sini tadi kalau 1 itu 10 kan, 10 kan berarti di tengahnya tuh pasti 5 poin, berarti di setengahnya ini pastilah dia 45. 45. Ya, gitu ya caranya ya. Oke, good. Bagus. Kita lanjut. Nah, tadi kita bicara semua untuk populasi. Bagaimana kalau untuk sampel? Kita lihat kalau untuk sampel tuh gimana sih? Sebenarnya kalau untuk sampel, ya prinsipnya tidak jauh berbeda dengan populasi, ya kan? Walaupun memang kalau z-score itu memang konteksnya itu adalah populasi, tapi untuk sampel juga kita bisa hitung z-score-nya, karena kita bisa lihat skor itu tuh ada di sebelah mana, lokasi ya, lokasinya tuh ada di mana, di bawah sampel itu, di dalam sampel, di bawah distribusi itu ya. Dan kita juga bisa lihat jaraknya ya, dari titik rata-rata sampel. Kalau tadi dari rata-rata populasi, ini dari titik rata-rata sampel ya. Bentuknya akan sama dengan bentuk distribusi aslinya, tidak berubah. Dan kita pakai bukan mu tapi m, dan untuk deviasi bukan sigma tapi s ya, s. Oke, lanjut. Nah ini contoh ya, contoh kalau kita mau mengubah untuk distribusi yang baru. Ini contoh yang tadi, kalau kita mau pakai t-score dengan rata-ratanya 50 dan deviasinya 10 ya. Jadi kalau ada kita punya sampel nih, sampelnya adalah si Joe. Joe ini dapat nilai 43. 43 ini sebenarnya titiknya di sebelah mana? Kalau kita belum tahu, maka kita bingung. Tapi kalau kita sudah tahu distribusi ini, kita bisa ubah dulu. Rata-ratanya kita peroleh 57, kemudian deviasinya 14. Kita dapat titiknya dia di minus 1 z-score. Maka kalau di t-score, dia skornya adalah 40. Ya. Ini untuk sampel si Joe. Yuk lanjut. Nah, z-score ini merupakan bagian penting untuk persiapan kita nanti masuk di statistik inferensial. Ya, kita lihat detailnya apa aja. Hasil penelitian kita itu ketika kita interpretasi, khususnya untuk penelitian eksperimen ya, itu tergantung pada kondisi sampel. Nah, kalau sampel kita itu sudah mendapatkan perlakuan atau treatment yang berbeda secara nyata dari populasinya, maka kita bisa mengatakan treatment itu berhasil. Dan salah satu caranya untuk mengetahui perbedaan, apakah dia berbeda secara nyata atau tidak, itu dengan menggunakan z-score. Maksudnya gimana? Kita lihat diagram berikut. Yuk kita coba lihat diagram di slide berikutnya. Nah ini, ya. Jadi sampel kita itu kita peroleh dari populasi yang asli yang belum mendapatkan perlakuan atau without treatment, belum dapat treatment. Nah,
Dalam eksperimen, itu yang kita lakukan itu adalah manipulasi atau memberikan perlakuan atau treatment istilahnya. Setelah sampel ini mendapatkan treatment, maka kita bisa melihat bagaimana kondisi dari sampel yang plus treatment gitu ya istilahnya. Sampel yang sudah mendapatkan treatment biasanya kita sebut sebagai kelompok eksperimen. Nah, kalau si kelompok sampel yang sudah mendapatkan perlakuan ini hasilnya jauh berbeda atau berbeda secara nyata dari kondisi aslinya yang tanpa treatment, maka kita bisa mengatakan bahwa treatment kita ini berpengaruh. Tetapi kalau si sampel yang sudah mendapatkan treatment itu ternyata sama kondisinya seperti yang belum mendapatkan treatment, berarti perlakuan kita atau treatment kita itu tidak ada pengaruhnya. Gitu. Nah, untuk bisa memahami ini, coba kita lihat yang berikutnya. Ini ada contoh soal di halaman 152 ya. Jadi seorang peneliti itu ingin melihat efek dari hormon pertumbuhan. Nah, diketahui rata-rata tikus dewasa itu beratnya adalah 400 gram dan bervariasi ya, variasinya itu dihitung dan diperoleh standar deviasi sebesar 20 gram. Jadi kurang lebih bervariasi di situ. Kemudian dia mengambil tikus yang baru lahir dan disuntik dengan hormon pertumbuhan. Setelah tikus itu menjadi dewasa, kemudian ditimbang, ya. Lalu dilihat apakah berat tikus itu berbeda secara nyata dari berat rata-rata tikus dewasa tanpa hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini yang disebut sebagai treatment, ya, suntikan hormon pertumbuhan ini. Rata-rata beratnya yang tidak dapat treatment itu 400 gram. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat ini. Kalau si peneliti itu mendapatkan berat tikus yang sudah disuntik hormon itu seberat 418 gram, maka kita bisa mengatakan ya bahwa kelihatannya treatmentnya tidak berpengaruh karena 418 gram ini, 18 gram ini itu jaraknya hanya sebesar 1 Z-score, nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 Z-score. Jadi kelihatannya tidak berbeda secara nyata dari titik rata-ratanya. Sementara kalau kita si peneliti itu mendapatkan seekor tikus yang beratnya 450 gram, ya, dia bisa mengatakan bahwa tikus ini berbeda secara nyata beratnya dari tikus-tikus yang tidak mendapatkan suntikan hormon. Kenapa? Karena 450 itu jaraknya lebih dari 2 standar deviasi atau lebih dari 2 Z-score. Ya, 2 Z-score. Jadi Z-score ini bisa membantu kita untuk melihat apakah treatment yang kita berikan itu memberikan pengaruh terhadap kelompok yang kita berikan treatment ya, eksperimen ini namanya kelompok eksperimen gitu. Nah, ini membuat kita bisa dengan mudah melihat, oh yang 450 ini benar dia ada efek dari suntikan hormon ini. Sementara yang 418 ini enggak, karena dia satu Z-score aja nggak nyampe gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, coba kita cek ya. Minggu lalu Andi mengikuti 2 ujian, yaitu kimia dan bahasa Spanyol. Di ujian kimia rata-ratanya itu 30 dan deviasinya 5. Terus Andi dapat skor 45. Di ujian bahasa Spanyol rata-rata kelasnya itu 60, deviasinya 6. Andi dapat skor 65.
Di kelas yang mana sebenarnya Andi itu dapat nilai yang lebih tinggi? Di kelas kimia atau di kelas bahasa Spanyol? Nah, itu gimana caranya? Cari dulu Z-score si Andi di kelas kimia dan kelas Spanyol. Jadi kalau untuk di kelas kimia, Z-score-nya berapa? 45 dikurang 30 dibagi 5. Kalau di kelas bahasa Spanyol, Z-score-nya berapa? 65 dikurang 60 dibagi 6. Gitu kan? Z-score mana yang lebih besar? Z-score yang di kelas kimia atau kelas bahasa Spanyol? Nah, itulah. Di kelas itu dia dapat nilai yang lebih tinggi. Nah, jawabannya yang mana? A, B, atau C? Ada yang sudah menjawab. Oke. Oke, Revlin A ya. Bagus. Iya. Sip. Mantap. Oke, good. Sip. Wah, udah ada yang coba pakai panah juga nih. Oke. Yuk karena dia kita coba lihat yuk jawabannya. Jawabannya adalah iya di kelas kimia ya, Z-score-nya lebih besar daripada yang di kelas bahasa Spanyol. Good, bagus. Lanjut. Nah, ini ada 2 pernyataan. Benar apa salah? Mengubah seluruh distribusi menjadi Z-score tidak akan mengubah bentuk distribusi. Yang kedua, jika sebuah sampel N sama dengan 10 ya, diubah menjadi Z-score, maka kita akan mendapatkan 5 angka positif dan 5 Z-score negatif. Benar apa salah? Yuk, silakan. Apakah dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Yang pertama, mengubah seluruh distribusi menjadi Z-score tidak akan mengubah bentuk distribusinya. Betulkah? Yang kedua, kalau ada sebuah sampel sebesar N10 diubah menjadi Z-score, kita akan memperoleh 5 Z-score positif dan 5 Z-score negatif. Benar nggak? Airin yang 1 benar, 2 salah. Oke, good. Revlin 1 benar, 2 salah. Oke. Sip. Ini nggak ada yang pengen coba warna apa gitu, ungu apa? Warnanya. Nah, tuh hitam tuh, keren tuh. Mantap. Coba warna apa gitu loh. Sip. Oke. Good. Ya karena dia, kita lihat yuk. Berikutnya, jawabannya iya, yang pertama betul ya, nggak akan mengubah. Sementara yang kedua itu salah, karena belum tentu sama positif atau negatif ya, 5 positif 5 negatif tergantung dari distribusi aslinya ya, tidak selalu harus persis sama ya. Oke, apa selanjutnya Kak? Oh, terima kasih. Baik, kita sampai di penghujung materi. Nah, ini sudah jam hampir 3:30.
Oh, jam 3:15. Kita masuk di breakout room 15 menit gitu. Gimana? Nah, gini aja. Kita masuk di breakout room, tapi kita nggak usah balik lagi ke main room. Jadi nanti ditutup masing-masing sesuai kebutuhan di kelas masing-masing ya Kak ya. Gitu aja ya. Saya kasih pengumuman dulu, jadi minggu depan ada kuis. Kuis materinya dari ukuran pemusatan, ukuran penyimpangan, lalu z-score. 3 materi itu, z-score, t-score ya, angka baku. Jadi 3 materi itu yang akan kita jadikan kuis minggu depan. Latihan individual tidak usah dikumpulkan, tapi boleh dicoba sendiri dan ditanyakan di grup kalau ada pertanyaan. Itu untuk bahan persiapan kuis minggu depan. Ya, ada pertanyaan?